Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga pada malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pembelajaran kali ini dapat berlangsung dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bersama dengan rekan-rekan saya dengan beranggotakan yang pertama Jelita Sari dengan NIM 009, Siti Mahfiro dengan NIM 016, Robi Andika Pratama dengan NIM 019, dan saya sendiri Fania Cindy Artari dengan NIM 029. Kali ini kita akan mempresentasikan sebuah data yang berjudul hubungan antara kualitas jam tidur dan dampaknya terhadap nilai ujian pada mahasiswa jurusan pendidikan biologi. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antara kualitas jam tidur dan dampaknya terhadap nilai ujian mahasiswa pendidikan biologi? Dan memperoleh hipotesis penelitian yaitu pengaruh antara kualitas jam tidur dan dampaknya terhadap nilai ujian mahasiswa pendidikan biologi. Dengan HI, terdapat pengaruh antara kualitas jam tidur dan dampaknya terhadap nilai ujian mahasiswa pendidikan biologi, dan H0 tidak terdapat pengaruh antara kualitas jam tidur dan dampaknya terhadap nilai ujian mahasiswa pendidikan biologi. Yang pertama, kita akan mencari 6 nilai, yaitu nilai variasi total dari data kita yang di dalamnya terdapat 21 data sebagai berikut. Yang pertama kita cari yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan nilai ujian dengan cara mengaveragekan semua data nilai ujian dan ditemukan hasil 81,190 sekian. Lalu kita mencari rata-rata dari jam tidur jenis 1, yaitu jam tidur normal, dan dampak dengan mengaveragekan semua data yang mencakup jenis tidur 1. Seperti berikut ini. Lalu ditemukan hasil 80,857 sekian. Dan melakukan hal yang sama untuk data jenis tidur 2, yaitu jam tidur tengah malam dan dampak ditemukan hasil 82,285. Lalu untuk data jenis tidur 3, yaitu jam tidur pagi dan dampaknya, yang ditemukan hasil 80,428. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata dari setiap nilai ujian dengan cara nilai ujian dikurangi dengan rata-rata keseluruhan dan dipangkatkan 2 pada semua nilai ujian. Baru kita bisa menghitung nilai variasi total dengan menjumlahkan semua hasil rata-rata dari setiap nilai ujian tersebut. Lalu ditemukan hasil variasi total sebesar 153,238 sekian. Setelah itu kita mencari nilai-nilai variasi antar perlakuan dengan cara memetakan masing-masing nilai ujian dari ketiga jenis tidur seperti berikut ini dan menghitung masing-masing nilai rata-ratanya seperti berikut dengan 7 responden dan ditemukan hasil nilai variasi antar perlakuan sebesar 13,238 sekian yang didapatkan dari hasil perhitungan masing-masing jumlah responden dikali dengan rata-rata keseluruhan nilai ujian. Nilai yang ini lalu dikurangi rata-rata nilai ujian dari masing-masing jenis tidur lalu dipangkatkan 2 dan dijumlahkan tiap hasil dari masing-masing jenis tidur. Lalu kita akan mencari nilai variasi dalam perlakuan, yaitu dengan cara menghitung nilai variasi total dikurangi dengan nilai variasi antar perlakuan. Nilai variasi total yang di sini dan dikurangi dengan nilai variasi antar perlakuan. Selanjutnya kita mencari nilai derajat kebebasan, yaitu yang pertama nilai DB antar dengan rumus K-1 dari jumlah perlakuan, yaitu 3 dikurangi 1
dan ditemukan hasil 2. Lalu DB dalam dengan rumus N dikurangi K, yaitu jumlah semua responden 21 dikurangi 3 yang ditemukan hasil 18. Lalu kita mencari nilai kuadrat mean antar perlakuan dari hasil nilai variasi antar, yaitu 13,238 dibagi nilai derajat kebebasan antar, yaitu 2. Dan ditemukan hasil 6,619. Dan untuk kuadrat mean dalam perlakuan dari hasil nilai variasi dalam perlakuan, yaitu 140 dibagi derajat kebebasan dalam, yaitu 18, dan ditemukan hasil 7,77. Selanjutnya, kita akan mencari nilai F dengan cara menghitung nilai kuadrat mean antar perlakuan sebesar 6,619 dibagi dengan nilai kuadrat mean dalam perlakuan sebesar 7,77 dan ditemukan hasil 0,85 sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Setelah ditemukan perhitungan Excel-nya, saya akan menjelaskan. Berikutnya kita akan mencari membandingkan cara menganalisis menggunakan SPSS ANOVA jalur 1 serta jalur 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menggunakan jalur 1 ANOVA. Untuk data yang di Excel tadi, kita pindahkan di SPSS seperti ini. Untuk mempermudah saya sudah pindahkan, namun saya akan memperjelas. Untuk data namanya kita ganti, yang pertama itu jam tidur, untuk yang kedua yaitu nilai ujian. Pada value kita rubah seperti ini. Untuk value yang pertama kita isi dengan jam tidur normal. Kemudian untuk yang kedua kita isi jam tidur tengah malam. Dan yang ketiga jam tidur pagi. Lalu kita klik OK. Untuk labelnya menyesuaikan juga yang pertama jam tidur serta nilai ujian. Kemudian muncul hasil seperti ini. Kita klik analis seperti ini, lalu klik compare means, kemudian lanjut one Y ANOVA, kita klik. Untuk faktornya kita masukkan, untuk jam tidurnya kita masukkan ke faktor, kemudian untuk nilai ujiannya kita masukkan ke dependent. Sebelum kita klik OK, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu. Kita cek seperti ini, apakah sudah sesuai. Kita continue, kemudian cek optionnya. Kita bisa klik deskriptifnya, kemudian continue. Kita cek lagi yang lainnya apakah sudah sesuai. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Untuk hasil nilai F-nya yaitu diperoleh 0,851 dengan nilai signifikan yaitu 0,443. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai critical P-value dari
penghitungan ini tadi, DB antar perlakuan. Kita lihat 2, itu sebagai pembilang. Kemudian, untuk sebagai penyebutnya, kita lihat dari DB dalam perlakuan. Yang diperoleh 18. Tadi pembilangnya adalah 2, kita lihat dari tabelnya. Nih, ini 2-nya dari sini, kemudian 18 sebagai penyebutnya, kita peroleh, kita tarik seperti ini, kita luruskan dan menghasilkan 3,555. Nah, ini didapatkan nilai F-nya yaitu 0,851 dan nilai P-nya 0,443. Oleh karena itu, P-nya lebih besar dari nilai 0,05, maka HO diterima. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara jenis jam tidur terhadap nilai ujian mahasiswa. Nilai kritis dengan derajat bebas pembilang yaitu diperoleh 2, derajat bebas penyebut diperoleh 18, dan tingkat signifikannya 0,05 adalah 3,555. Jika kita lihat, jika nilai uji statistik lebih kecil dari nilai kritis, maka H0-nya diterima. Apabila jika nilai uji statistik lebih besar dari nilai kritis, maka H1-nya ditolak. Hingga dapat dilihat seperti ini, gambarnya yang lebih besar ini ditolak, dan ini diterima. Sehingga didapatkan hasil, berdasarkan hasil analisis di atas, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian mahasiswa pendidikan biologi yang memiliki kualitas jam tidur normal, jam tidur tengah malam, serta jam tidur pagi. Seperti itu di jalur 1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk proses jalur ANOVA 2. Baik, selanjutnya yakni analisis ANOVA 2 di SPSS. Dalam ujian ANOVA 2 ini terdapat 2 cara, yaitu uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua baru uji ANOVA 2 jalur. Yang pertama, kita memasukkan datanya terlebih dahulu. Lalu kita ke variable view, kita beri nama setiap data. Yang pertama yaitu jam tidur, yang kedua dampak yang dirasakan, yang ketiga nilai ujian. Dan setiap tabel kita beri keterangan, di mana jam tidur kita beri keterangan seperti ini ya. Selanjutnya sama. Untuk uji normalitas, yang pertama kita klik bagian Analyze. Lalu kita klik General Linear Model, bagian Univariate. Di sini saya akan memasukkan bagian nilai ujian ke bagian Dependent Variable, lalu jam tidur ke Fix Factor, dan dampaknya pun di Fix Factor. Lalu kita klik bagian Save. Kita centang bagian Standard Reset di bagian Residuals. Lalu klik Continue dan kita klik OK. Di sini akan muncul
hasil SPSS, tapi kita abaikan terlebih dahulu hasil SPSS ini. Selanjutnya, kita akan klik Analyze. Di bagian Descriptive Statistik, baru klik Explore. Nah, kita masukkan bagian yang baru muncul tadi, yakni Standardized, ke bagian Dependent. Lalu kita klik Plot. Kita centang ke bagian Normality Plot with Test. Kita continue, baru oke. Di sini akan muncul tabel, tapi kita fokus ke bagian tabel Test of Normality yang ini. Dari hasil tes normality, kita melihat dasar signifikansinya. Yang ini ya. Jadi, dasar pengambilan keputusan lebih besar 0,05, maka nilai residual standar normal. Apabila jika signifikansi standar tidak normal. Dari uji hasil analisis tadi, 737, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa data yang kita olah itu dinyatakan normal karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji yang kita lakukan yakni uji homogenitas. Uji homogenitas ini bisa kita lakukan sekaligus dengan ujian analysis. Jadi kita langsung masuk ke bagian Analyze, General Linear Model, bagian Univariate, kita klik bagian Save, kita hilangkan terlebih dahulu standar risetnya. Selanjutnya kita klik Continue, kita klik Option, kita centang bagian Descriptive Statistik dan juga bagian Homogeneity Test. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Akan muncul hasil SPSS yang baru di bagian Univariate Analysis of Variance. Di sini kita analisis. Yang pertama yaitu tabel between subject factor yang menunjukkan data masing-masing variabel di variabel jam tidur dan juga di variabel jam tidur terdapat 3 bagian. Dengan setiap bagiannya ini berjumlah 7 sesuai dengan responden yang kita hasilkan, yaitu 7 kali 3, 21 responden. Begitu pula pada variabel dampak yang dirasakan, yaitu terdapat 3 bagian dan setiap bagiannya itu terdapat berjumlah 7. Statistik. Tabel ini menunjukkan nilai rata-rata masing-masing variabel.
Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata siswa yang memiliki jam tidur normal sehingga belajarnya fokus sebesar 80,86. Rata-rata siswa yang memiliki jam tidur tengah malam dan mengakibatkan belajarnya tidak fokus dan mengantuk sebesar 82,29. Rata-rata siswa yang memiliki jam tidur pagi sehingga mengakibatkan belajar tidak fokus, selalu mengantuk, dan kepala pusing sebesar 80,43. Selanjutnya yaitu tabel Leuven Test of Equality. Tabel ini menunjukkan hasil uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusannya kita ambil dari nilai signifikansinya. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka datanya dinyatakan tidak homogen. Dari hasil yang kita lakukan, kita analisis, didapatkan nilai signifikansinya 0,376. Hal tersebut menunjukkan hasil signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen. Selanjutnya, tabel Test of Bigman. Tabel ini adalah hasil ujian kedua jalur yang kita lakukan dan kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Di sini dapat diketahui ada jam tidur, ada dampak yang dirasakan dan jam tidur dikali dampak yang dirasakan. Analisis hubungan variabel dengan dampak yang dirasakan, dan yang terakhir adalah hubungan jam tidur dengan dampaknya. Hasil pengambilan keputusan ini dilihat berdasarkan nilai signifikansinya, yang dimana diketahui nilai signifikansinya adalah 0,443. Hal ini menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis jam tidur dan dampak yang dirasakan terhadap nilai ujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ANOVA itu menggunakan satu variabel bebas, relatif analisis interaksi antar faktor, serta jauh lebih kompleks. Bisa di next ke bagian analisis.
Berikut merupakan analisis hasil yang didapatkan dari ANOVA 1 jalur dan juga 2 jalur. Pertama yaitu analisis dari ANOVA 1 jalur. Dari hasil analisis ANOVA 1 jalur dapat diperoleh nilai statistik F yang dihitung adalah 0,851 dengan nilai signifikansi 0,443. Dikarenakan nilai F lebih kecil daripada nilai kritis yaitu 3,555, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga jenis jam tidur terhadap nilai ujian mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu hasil analisis ANOVA 2 jalur. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,443 sehingga lebih besar dari 0,05. Sehingga tidak ada interaksi yang signifikan antara jenis jam tidur serta dampak yang dirasakan terhadap nilai ujian. Kemudian untuk faktor jenis jam tidur serta dampak yang dirasakan juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individu. Hal ini dibuktikan dengan nilai P yang didapat yaitu sangat kecil. Untuk faktor intercept atau konstanta model, tetapi nilai P untuk faktor jam tidur serta dampak yang dirasakan adalah 0. Sehingga menunjukkan bahwa efek individu tidak signifikan. Sehingga didapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil uji ANOVA 1 jalur dan juga ANOVA 2 jalur, didapatkan kesimpulan. Yang pertama, yaitu tidak adanya perbedaan signifikan dalam nilai ujian mahasiswa berdasarkan jenis jam tidur. Hal yang kedua, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan antara jenis jam tidur serta dampak yang dirasakan terhadap nilai ujian mahasiswa. Interaksi antara kedua faktor ini juga tidak berpengaruh signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.